Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran tentang pengelompokan citra. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana model pengelompokan tanpa label atau klasterisasi, di mana kelompok dari sebuah dataset citra nanti akan terbentuk dengan sendirinya berdasarkan kemiripan atau kedekatan jarak pada setiap kelompoknya. Nah, pada pengelompokan dengan label, maka kita terlebih dahulu menentukan label pada setiap kelompoknya. Misalkan kita ingin memisahkan antara jenis batik A, B, dan C. Jumlah kelas sudah kita ketahui, begitu pula label pada setiap kelasnya. Label atau lebih mudah kita sebutnya misalkan nama kelas. Nah, pengelompokan dengan label ini sering dikenal dengan nama klasifikasi. Ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mengunduh dataset pada blog, yaitu dataset batik dan juga code GLCM KNN. Nah, jika Anda telah mendownload dan mengekstraknya pada perangkat Anda, maka kita mulai untuk bagaimana memahami tentang teori dari algoritma yang disebut sebagai K-nearest neighbor atau KNN. Nah, ada 4 sub-pembahasan nanti, yaitu tentang konsep klasifikasi. Nah, klasifikasi tersendiri memiliki 3 komponen yang akan diperlukan, yaitu fitur atau ciri. Di sini nanti kita akan menggunakan fiturnya adalah misalkan GLCM, atau mungkin warna red, green, blue, atau mungkin yang lain. Kemudian data latih, ya ini bisa disebut sebagai sumber acuannya. Kemudian yang terakhir yaitu data uji. Nah, ini yang akan kita cek apakah dia termasuk ke dalam kelas A, B, atau kelas yang lainnya. Nah, kemudian setelah didapatkan fitur, langkah berikutnya adalah menghitung jarak. Nah, penghitungan jarak sendiri berfungsi untuk mengetahui nilai kedekatan dari suatu citra yang telah diekstrak fiturnya ke dalam kelompok tertentu. Nah, misalkan di dalam dataset terdapat 10 buah citra. Nah, masing-masing dari 10 buah citra ini akan kita hitung jaraknya, kita bandingkan dengan citra yang lainnya. Nah, terakhir nanti kita akan lakukan klasifikasi yaitu dengan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Baik, kita lanjutkan tentang konsep pengelompokan pengelompokan dengan label atau klasifikasi. Poin utamanya adalah di sini label telah ditentukan. Jadi misalkan tadi kita mempunyai 10 buah citra yang akan kita bagi menjadi 2 kelas. 5 citra di kelas A, 5 citra di kelas B. Nah, maka masing-masing fitur dari 5 citra di A dan B tersebut akan kita simpan sebagai data latih. Selanjutnya nanti data uji akan kita cek apakah dia dekat ke citra yang di kelompok A atau B. Nah, salah satu yang paling populer digunakan untuk klasifikasi adalah KNN. Ya, karena perhitungannya cukup mudah, implementasi dan komputasinya cukup ringan juga, dan hasilnya juga lumayan bagus. Baik, kita lanjutkan. Nah, langkah dari KNN pun tidak terlampau panjang, yaitu hanya menentukan jumlah K, artinya berapa kedekatan yang akan diambil. Kemudian, menghitung jarak antara citra baru terhadap data latih. Kemudian dibuat urutan sekian tetangga terdekat. Nah, sekian tetangga terdekat nanti akan dinotasikan sebagai K. Misalkan kita menggunakan nilai K sama dengan 3. Ternyata dari data X, yang kedekatan pertama dia dekat kepada kelas A. Kemudian dicek lagi ternyata dia dekat dengan kelas B. Kemudian dicek lagi dia dekat dengan kelas B. Nah, maka dengan nilai K3 ini akan dilakukan penentuan bahwa dia akan masuk kelas B karena jumlah yang dekat dengan kelas B lebih banyak. Nah, nanti detailnya akan kita bahas di contoh. Nah, inilah yang disebut kepada mengklasifikasikan citra baru
ke mayoritas kelas terdekat. Nah, bagaimana jika K-nya 1? Jika K1 maka hanya akan diuji sekali. Misalkan dekat dengan A, maka dengan K1 dia akan masuk ke kelompok A. Tetapi dengan K3 di contoh ini kita akan masuk ke kelompok B. Nah, nilai K juga akan menjadi parameter yang sangat penting dalam membangun sebuah model klasifikasi berdasarkan KNN. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan fitur, data latih, dan data uji? Kita sudah bahas sebelumnya, fitur atau ciri adalah karakteristik dari sebuah citra, ya, yang menggambarkan sesuatu yang unik dari sebuah citra. Kemudian data latih adalah acuan atau semacam kamus, di situ berisi sekian banyak data yang nanti akan digunakan untuk menentukan apakah citra yang diuji atau data uji itu masuk ke dalam kelompok tertentu, A, B, atau kelompok yang lain. Nah, kata kuncinya di sini adalah dia merupakan pengetahuan atau acuan. Contoh misalkan kita mempunyai 6 buah citra yang terklasifikasi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai 2 buah data. Nah, semakin banyak data latih atau acuan, tentunya hasil klasifikasi akan semakin valid. Nah, karena untuk mempersingkat contoh, di sini kita menggunakan 6 saja untuk datasetnya, yaitu citra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Citra 1, 2 dia masuk ke dalam kelompok kelas A, citra 3, 4 masuk ke dalam kelompok kelas B, citra 5, 6 masuk ke dalam kelas C. Nah, masing-masing fiturnya seperti ini. Kalau dari ciri seperti ini, ya, kita ambil contoh fitur yang paling sederhana, yaitu hanya mengekstrak rata-rata warna dari setiap pixel warna tanpa menggunakan GLCM. Nah, dengan contoh seperti ini, kita akan lebih mudah memahami. Misalkan, kelompok A ternyata lebih besar nilai red-nya. Kelompok B atau citra B lebih cenderung ke warna hijau. Sementara untuk kelompok C lebih cenderung ke warna biru. Nah, untuk contoh kita buat seperti ini agar mudah untuk dipahami. Pada kenyataannya nanti fitur tidak akan semudah ini untuk divisualisasikan. Karena jumlah datanya yang besar, kemudian nilai fitur yang juga nilainya berada pada rentang nilai float, dan lain halnya. Baik, kita lanjutkan untuk bagaimana melakukan klasifikasi. Nah, setelah kita memiliki dataset seperti ini, lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, langkah berikutnya, misal kita mempunyai sebuah citra, kita beri nama citra X. Citra X ini ternyata memiliki nilai red, green, dan blue, sama-sama semuanya bernilai 3. Lalu kita akan lakukan klasifikasi dengan KNN. Jarak yang dipakai adalah Euclidean distance. Nah, perlu dicatat juga untuk jarak yang digunakan dalam algoritma KNN ada beberapa. Ada yang menggunakan city block, ada juga yang menggunakan atau istilah lain misalkan Manhattan. Nah, sekilas tidak ada nilai yang dominan di sini. Lalu apakah dia masuk kelas A, B, atau C? Seperti apa perhitungannya? Kita akan lanjutkan tentang perhitungan jarak Euclidean distance terlebih dahulu. Nah, perhitungan jarak juga termasuk salah satu komponen penting dalam membangun model klasifikasi KNN. Nah, Euclidean distance memang salah satu yang paling banyak dipakai. Jika Anda ingat dalam menghitung Pythagoras, kita menggunakan dua sisi yang bertegak lurus, atau dua sisi siku-siku, kemudian untuk mendapatkan nilai dari sisi miring. Jaraknya cukup mudah dihitung, yaitu citra A dan B akan kita kurangkan, lalu dikuadratkan, dan terakhir di akar. Baik, kita ambil contoh. Kita akan menghitung citra X terhadap citra 1. Maka kita hitung 3 dikurangi 7 kuadrat. 3 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kemudian 3 dikurangi 1
kuadrat sama dengan 2 kita kuadratkan. Kemudian 3 dikurangi 4, nilainya adalah min 1, maka min 1 kita kuadratkan. Ya. Bisa ditambahkan tanda negatif di sini. Selanjutnya hasil kuadrat nanti seluruhnya akan kita jumlahkan. Nah, sehingga diperoleh nilai yaitu kita dapat 16. Misalkan kemudian kita tambah dengan 2 kuadrat, hasilnya 4. Kemudian 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Nilainya adalah 25. Jangan lupa setelah dilakukan sum atau sigma akan dilakukan akar. Nah, misalkan kita peroleh di sini jaraknya misalkan 5 untuk sebagai contoh. Maaf, 21, ada sedikit koreksi. Ya, jumlahnya adalah 21. Di sini maka kita akan dapat nilainya adalah 4, sekian. Nah, karena tulisannya di sini tidak terlalu rapi, kita langsung ke versi yang lebih rapi. D citra 1 ke citra 2 atau distance atau jarak citra 1 ke citra 2 adalah 4,5826. Langsung kita tuliskan di sini. 4,5826. Nah, selanjutnya kita akan hitung jarak dari citra X ke citra 2. Begitu pula citra 3, 4, dan seluruh citra yang ada. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jarak terbesar adalah citra 1, kemudian jarak terkecil adalah dengan citra 4. Nah, lalu bagaimana menentukan kelas dari citra X? Baik, kita lanjutkan untuk klasifikasi KNN. Nah, lalu kelasnya apa di sini? Baik, karena di sini tadi kita menggunakan contohkannya sama dengan 1, maka kita cukup mencari 1 tetangga terdekat. Ini artinya 1 yang paling dekat. Dekat artinya jaraknya paling kecil. Baik, kita langsung lanjutkan. Nah, ternyata yang paling dekat adalah citra X, paling dekat dengan citra 4. Karena kita tahu di sini jaraknya hanya 2,44. Nah, sehingga dengan nilai K1, maka citra X dekat dengan citra 4. Karena X itu dia dekat dengan 4, sementara 4 ini adalah kelas P, maka kita langsung ambil keputusan bahwa X masuk ke dalam kelas P. Ya, sehingga X termasuk ke dalam kelas P. Karena citra X paling dekat dengan citra 4, sementara citra 4 sudah kita beri label yaitu P. Nah, lalu bagaimana ketika K-nya kita ganti 3? Apakah hasilnya sama? Baik, kita ambil 3 jarak terdekat, yaitu ini yang paling dekat, 2,4, kemudian setelah itu 3, setelah itu 3,1. Nah, di sini ternyata citra X yang kita tahu, dia pertama memang dekat ke citra P, kalau K-nya 1. Tapi pada urutan kedua, dia dekat dengan C. Pada urutan ketiga pun, dia juga dekat dengan C. Artinya, karena C-nya ada 2, maka dia masuk ke dalam kelas C. Nah, sehingga nilai K sangat berpengaruh terhadap hasil dari klasifikasi. Baik, Anda bisa lakukan improvisasi sendiri untuk memahami KNN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.